Oke, kita masuk ke bab 2 tentang peluang usaha. Nah, dalam hal ini yang pertama kita akan mempelajari tentang definisinya. Peluang usaha. Peluang usaha ini berasal dari dua kata ya, peluang dan usaha. Nah, dalam hal ini peluang yaitu kesempatan, sedangkan usaha memiliki arti upaya untuk mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peluang usaha itu merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya ini ada beberapa tujuan peluang usaha, yaitu keuntungan, mendapatkan uang, untuk mendapatkan kepuasan, mendapatkan popularitas, dan juga mendapatkan status sosial, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu peluang usaha itu kita harus berpikir peluang apa sih yang baik untuk usaha kita. Nah, ini ada beberapa ciri dari peluang usaha yang baik. Nah, ini ada 7. Yang pertama yaitu harus bersifat orisinil. Nah, orisinil atau original ya. Nah, dalam hal ini peluang usaha tersebut harus berasal dari pemikiran sendiri, perhitungan sendiri, bukan meniru dari peluang usaha atau pemikiran dari orang lain. Untuk yang kedua yaitu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Dalam hal ini, setiap peluang usaha yang dimiliki itu memiliki ketahanan akan perubahan zaman. Jadi tidak terpaku pada satu tren saja. Dalam hal ini harus mengikuti tren sehingga dengan berkembangnya zaman, maka usahanya itu juga akan berkembang seperti tren-tren yang sedang berkembang saat ini. Seperti itu kurang lebih. Untuk yang ketiga yaitu sesuai dengan minat. Usaha yang dilakukan itu harus sesuai dengan minat dan keinginan kita sehingga kita menjalaninya dengan senang hati. Yang keempat, tingkat kelayakan usahanya teruji. Dengan dilakukannya riset atau trial, usaha kita akan bisa meminimalisir adanya suatu kegagalan atau resiko-resiko seperti itu. Jadi harus dilakukan riset dulu, trial dulu, bagaimana baiknya seperti itu. Untuk yang kelima yaitu bersifat ide kreatif. Biasanya itu seorang calon konsumen seperti itu cenderung tertarik dengan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Jadi biasanya yang berbeda apa produk yang dihasilkan berbeda itu orang cenderung pada tertarik tentang apa itu produknya, bagaimana cara kerjanya, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk yang keenam ya ini adanya keyakinan untuk mewujudkan. Tanpa adanya keyakinan, maka usahanya itu tidak akan berjalan sesuai dengan target dan tujuan. Yang ketujuh, ada rasa senang saat menjalankannya. Apabila dijalankan dengan rasa senang, maka usahanya itu dia dalam membuka usahanya itu akan selalu bersemangat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, peluang usaha yang baik itu tidak cukup, jadi harus potensial juga. Nah, dalam hal ini ada ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Ada 5. Yang pertama itu memiliki nilai jual. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, namun bersifat nyata. Jadi, untuk yang kedua ini dimaksudkan kita tidak boleh berambisi ya, hanya berambisi ingin mencapai tujuan ini itu seperti itu. Jadi, kita harus sesuai realita ya tentang kita makanya harus melihat ke pasar seperti apa, keadaan pasar, tentang produk yang kita hasilkan seperti apa, sehingga dapat menghasilkan hasil yang realistis seperti itu, nyata. Untuk yang ketiga itu usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu banyak berinvestasi atau investasinya terlalu besar. Yang kelima yaitu bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri.
Ini yang B ada analisa peluang usaha, analisa atau analisis ya, seperti itu. Analisis peluang usaha merupakan suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat resiko yang akan dihadapi. Nah, untuk dapat mengenali manfaat peluang usaha tersebut, seorang wirausaha harus berpikir secara positif dan kreatif. Nah, bagaimana cara berpikir secara positif dan kreatif? Nah, ini ada 6. Yang satu, percaya dan yakin bahwa usahanya tersebut akan dapat dilaksanakan. Yang kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri, apakah mampu atau tidak untuk menjalani usahanya tersebut, sehingga harus percaya kalau itu bisa dilaksanakan. Nah, untuk yang keenam, mau mendengarkan orang lain. Untuk yang C ada persiapan peluang usaha. Persiapan peluang usaha ini ada 5. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Yang kedua, kita membentuk usaha. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan dikerjakan atau ditekuni. Yang keempat, mengenal informasi tentang usaha yang diterima. Nah, dalam mengenal informasi usaha yang diterima, kita mempelajari seluk-beluk tentang usaha tersebut. Informasi secara detail tentang usaha yang akan kita tekuni. Yang kelima yaitu memiliki peta peluang usaha. Nah, dalam hal ini peta peluang usaha itu apa? Kalau menurut pakar ilmu ekonomi itu dari Howard itu ada 5 identifikasi dari peta peluang usaha. Yang pertama yaitu orientasi strategi terhadap usahanya, yang kedua komitmen terhadap peluang usaha yang ada, yang ketiga pengawasan terhadap sumber daya usaha, yang keempat melaksanakan konsep manajemen usaha, yang kelima adanya kebijakan balas jasa. Next selanjutnya ini adalah langkah-langkah analisis peluang usaha ada 1-11. Yang pertama membuat sketsa bidang usaha, yang kedua penyediaan modal, yang ketiga mengurus izin usaha, keempat menyiapkan tenaga kerja, 5 menyiapkan sarana, keenam menyiapkan bahan baku, lalu 7 menetapkan lokasi, ke-8 menetapkan metodologi, yang ke-9 menetapkan teknologi usaha, ke-10 menetapkan manajemen, 11 mencari mitra usaha. Untuk yang D, tujuan analisis peluang usaha dalam hal ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk menemukan peluang usaha, yang kedua untuk menemukan potensi usaha, yang ketiga untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, yang keempat untuk mengetahui berapa lama usahanya akan bertahan. Ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, ini ada 4. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor keuangan, yang ketiga faktor perencanaan, yang keempat yaitu pemasaran. Nah, dalam hal ini kalian bisa baca untuk lebih lengkapnya ada pada modul tentang kewirausahaan. Nah, untuk pemasaran itu menurut Adiaksa Daud itu ada Doraemon, kalian pelajari saja, di buku ada. Ini saya tidak masukkan ke PPT ya. Next selanjutnya ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan. Yaitu 1 tidak kompeten dalam manajerial, 2 kurang berpengalaman, 3 tidak bisa mengelola keuangan, 4 lokasi yang kurang mendukung, 5 gagal dalam perencanaan, 6 sikap yang kurang bersungguh-sungguh, dan 7 ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi dari kewirausahaan. Next selanjutnya memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Nah, dalam hal ini kreatif itu dapat diidentifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu menciptakan atau to create. Nah, dalam hal ini adalah proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi di sini menciptakan hal yang baru, yang belum ada menjadi ada.
Nah, untuk yang B yaitu memodifikasikan atau to modif. Nah, dalam hal ini memodifikasi sesuatu itu eh, dari barang yang sudah ada, maka dimodif. Nah, dimodif menjadi fungsi baru, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mengkombinasikan atau to combine, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan, dikombinasikan menjadi satu barang dan itu atau satu produk dan itu menghasilkan produk yang berbeda manfaatnya. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis inovasi. Menurut Kuratko, ini ada 4 jenis inovasi. Yang pertama yaitu invensi. Invensi itu merupakan penemuan baru. Yang kedua ada ekstensi. Ekstensi ini merupakan pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Untuk yang ketiga yaitu duplikasi, penggandaan atau memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Yang keempat sintesis. Nah, ini penggabungan dua yang mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Next, selanjutnya yaitu peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Nah, dalam hal ini faktor internal itu mengetahui apa yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri. Nah, ini dapat dibaca ya. Untuk yang kedua yaitu faktor eksternal, masalah yang dihadapi yang belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti itu. Selanjutnya yaitu cara memanfaatkan peluang menurut Dr. Hedges Schwartz. Nah, ini yang pertama, percaya dan yakin bahwa usahanya itu dapat dilaksanakan. Yang kedua, jangan bergaul pada lingkungan yang statis yang akan melumpuhkan pikiran. Yang ketiga, senantiasa bertanya pada diri sendiri bagaimana dapat melakukan usaha yang lebih baik lagi. Yang keempat, banyak bertanya dan mendengarkan. Yang kelima, memperluas pemikiran. Nah, ini ada pendekatan analisis peluang usaha, itu ada 3. Di sini yang pertama yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal yang berupa strength and weakness. Nah, dalam ini kekuatan dan kelemahan, dan external opportunity and threats, yaitu peluang dan ancaman. SWOT ini sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga wirausaha itu dapat melakukan strategi yang tepat untuk usahanya. Nah, di sini ada penjelasannya tentang strength, yaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, itu peluang, threat, ancaman, dan gangguan yang dihadapi oleh suatu usaha. Untuk gambarnya, analisis SWOT seperti ini kurang lebih. Nah, ini ada analisis 5W1H. Ini tentang apa saja? Yaitu what, where, when, why, who. Nah, dalam hal ini, what, produk apa yang akan dibuat, where, di mana lokasinya, when, kapan akan memulai usahanya, why, mengapa memilih produk tersebut, who, siapa yang akan terlibat di dalamnya, dan siapa yang akan membeli, seperti itu, dan how, bagaimana cara menjalankan usahanya tersebut. Selanjutnya yaitu studi kelayakan usaha. Menurut Yaakob Ibrahim 2009, ini studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis itu adalah menganalisis faktor-faktor bisnis dalam menentukan rencana bisnis yang bisnis tersebut harus dilaksanakan, tidak dilaksanakan, atau ditunda. Nah, dalam hal ini untuk menilai kelayakan dalam pengembangan usahanya tersebut. Nah, manfaat studi kelayakan bisnis itu antara lain ada 3. Yang pertama, untuk merintis usaha baru. Yang kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada. Yang ketiga, memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Oke, itu materi untuk peluang usaha. Kalian bisa baca lengkapnya bab 2 tentang peluang usaha di modul ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.